Social Responsibility, CSR, termasuk penyediaan sarana air bersih. Pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk merealisasikan tuntutan tersebut secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan perencanaan internal mereka. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Marosi, tepatnya di Karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry, VDNI, yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, KSPN, menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang perusahaan, Kamis, 20 Februari 2025. Mereka menyuarakan terkait hak pekerja yang dinilai belum terpenuhi serta menuntut perusahaan agar menjalankan hubungan industrial yang lebih adil dan berkeadilan. Dalam aksi ini, massa menyerukan tuntutan utama, salah satunya adalah penetapan sistem struktur skala upah yang jelas. Kenaikan gaji pokok sebesar 6,5% yang seharusnya diterima buruh sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2024, tidak sepenuhnya direalisasikan oleh perusahaan. Sebagian besar pekerja hanya menerima kenaikan sebesar 2 hingga 2,5%, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait sisa kenaikan yang seharusnya diberikan. Selain itu, pekerja juga menuntut pemberian tunjangan tetap dan tidak tetap, termasuk tunjangan makan, perumahan, dan transportasi. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Marosi, tepatnya di perusahaan Virtue Dragon Nickel Industry, di mana saat ini aksi sedang berlangsung di depan kantor Virtue Dragon Nickel Industry. Selama hampir 1 dekade beroperasi, perusahaan dinilai belum memberikan kesejahteraan yang memadai, terutama dalam penyediaan fasilitas dasar seperti akses air bersih bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Aksi ini juga menyoroti praktik pemotongan gaji pekerja melalui penerapan surat peringatan, SP, berbayar, menyebabkan pemotongan gaji hingga 6 bulan. Massa aksi mendesak agar kebijakan ini dihapuskan serta meminta perusahaan untuk lebih memperhatikan manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan. Jadi dengan aturan yang berlaku norma-norma yang berjata, prosesnya dalam hal ini kita akan pemerintah maksud kenaikan upah oleh pemerintah. Yang kedua tunjangan tadi. Kemudian mohon maaf kalau misalnya teman-teman karyawan berat, walaupun sebenarnya ada hubungannya, hanya karena mungkin cara pandang kita ini berbeda. Bahwa konsep CSR di perusahaan harus transparan untuk dikemukakan di publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya mencari solusi, proses mediasi dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mediasi tripartite yang melibatkan PT VDNI, PT OSS, Wakilan Serikat Pekerja, serta Lembaga Bantuan Hukum Panglima Konawe sebagai kuasa hukum, dijadwalkan akan berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe dalam beberapa hari ke depan. Pada dasarnya, kami menghargai setiap yang namanya, bahkan kalau kita dalam akademisi itu, perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa saja. Itu penting, dialektika. Hal yang kemudian kasar masuk, kita sepakat bersama lah. Saya akan menjawab secara umum dulu. Pada dasarnya di video sudah diangkat, mas saya yakin tahu. Saya yakin tahu itu. Mekanisme dispute, perbedaan view mindset, itu kan sudah ada regulasi yang Undang-Undang Nomor 5 tahun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu kan mekanisme Indonesia. Kalau kita dari HRP itu, ya kita adalah mekanisme itu tidak dilakukan. Karena apa? Membahas perbedaan pendapat itu ada rumit-rumitnya juga. Pak Kasman beda sama saya, pasti ada lah rumit-rumitnya di situ. Pak Kasman punya pandangan apa, saya juga adalah pandangannya apa. Nah kalau itu sudah aksi, nah, kita kan suka jelasin tuh. Takutnya kita salah ngomong juga tuh, teman bisa biasa juga lah. Artinya salah ngomong nanti mana semua ada dasarnya. Nah sebetulnya kalau ini adalah masjid Allah. Nanti saya nanti teman-teman bisa melakukan. Jadi kalau tadi
tadi disampaikan masalah upah tentu menjadi concern kita bersama, termasuk manajemen perusahaan. Pertimbangan bagaimana upah itu sangat baik, sangat layak bagi semua karyawan yang ada. Itu sudah ada, pembahasan itu sudah ada di dalam koridor rumah tangga kita, itu sudah ada. Perusahaan juga pada dasarnya punya keterbatasan. Saya kira juga bisa memahami batasan kekuatan kita, kekuatan finansial, apa saja dia ada. Di lain sisi kalau teman-teman lihat ada undang-undang normatif tentang masalah UMP lah, itu kan ada. Itu yang ada pada Selain memperjuangkan hak-hak pekerja, aksi ini juga mengangkat aspirasi masyarakat sekitar industri. Perusahaan diminta untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan program Social Responsibility, CSR, termasuk penyediaan sarana air bersih. Pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk merealisasikan tuntutan tersebut secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan perencanaan internal mereka.